Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi langkah yang harus dilakukan setelah program sayat mawar kurang lebih 7-10 hari dan sudah bisa teman-teman bersihkan kelopak bekas sayat mawar jika sudah mengering seperti ini. Dan kebetulan ini ada dua bahan bonsai jenis kelapa gading bulan atau kuning yang sebelumnya sudah saya program sayat mawar. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, teman-teman bisa bersihkan kelopak bekas sayat mawar mulai dari paling bawah seperti ini dan seterusnya hingga bersih. Dan untuk pisau, saya menggunakan pisau bedah yang sudah saya buat menjadi pisau khusus bonsai kelapa. Teman-teman bisa mendapatkannya di online shop atau di toko-toko kesehatan juga ada. Kemudian lakukan penyayatan pada pelapis pelepah seperti ini. Dan ikuti alur garisnya. Sayat dengan pelan-pelan agar tidak dapat goresan pada tunas atau daun di dalamnya. Oke, sambil ditarik pelapisnya seperti ini. Kemudian sebelahnya lakukan hal yang sama. Ikuti alur garisnya. Sambil ditarik pelan-pelan. Terus ditarik pelan-pelan sampai lepas. Ya, seperti ini. Pelapisnya sudah lepas. Dan kemudian lengkungkan sedikit pelepah daun pelan-pelan. Sebelum dilengkungkan sambil ditekan paling bawah pelepah seperti ini di bawahnya supaya tidak patah. Oke, lengkungkan pelan-pelan sambil dipijit-pijit. Lalu lakukan hal yang sama untuk penyayatan pelapis pelepah yang di dalam nih. Ya, seperti ini, ikuti alur garis. Sambil ditarik pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan agak susah ini untuk penyayatan pelapis di dalamnya ini. Pelan-pelan aja.
Kita sayat sedikit agar lebih rapi. Ya, lengkungkan sedikit. Ya, ditarik pelan-pelan. Ya, lepas. Oke, bahan pertama sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk bahan yang kedua, lakukan hal yang sama. Bersihkan bekas program sayat mawar sebelumnya, mulai dari paling bawah seperti ini. Kita hilangkan atau bersihkan hingga bersih. Kemudian lakukan untuk penyayatan pelapis. Ya. Seperti ini, ikuti alur garisnya. Pelan-pelan saja agar tidak dapat goresan pada tunas atau daun di dalamnya. Ya, sambil ditarik seperti ini. Kemudian di sebelahnya lakukan hal yang sama. Ya, sambil ditarik pelapisnya, sayat sampai bawah. Kemudian ditarik sampai lepas lapisnya. Ya, kemudian lengkungkan sedikit pelepas sambil ditekan bawahnya supaya tidak patah. Ya, dipijit pelan-pelan. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Cukup sekian video kali ini dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share ya. Agar video ini bermanfaat dan membantu teman-teman yang lain juga, terutama yang masih pemula. Dan tak lupa juga bunyikan tanda loncengnya agar setiap kali saya buat video terbaru tidak ketinggalan infonya. Terima kasih.